Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, damai Tuhan mengalir nyata dalam kehidupan kita. Saat ini saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali Harmoni Injil menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan, atas segala kasih kemurahan-Mu, lawatan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Hingga Tuhan, kami boleh Engkau tibakan di pagi hari yang indah ini. Kami begitu bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami boleh Tuhan menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Bersyukur untuk segala karya Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengadakan renungan doa harian Kristen bersama dengan Bapak Ibu Saudara kami yang sedang mendengar. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, bahkan sukacita untuk boleh menyambut renungan, dan kami boleh menikmatinya untuk menjadi bekal kami dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Bekerja, berkaryalah Engkau bagi setiap kami. Maka terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tema kita pada kesempatan pagi hari yang indah ini, ada jawaban atas pergumulanmu. Ada jawaban atas pergumulanmu. Mari kita ambil Alkitab kita, karena akan kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 13 ayat 2. Mazmur 13 ayat 2, demikian kebenaran firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya mengetahui salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daud, yang tentunya dari anak sekolah minggu kita sudah mendengar kisah tentang Raja Daud, bagaimana ia mengalahkan Goliat, bagaimana karakter dia, bagaimana fisiknya secara jasmani dan kerohaniannya. Saat ini kita akan mengulas kembali, yaitu Daud, di mana keputusasaan yang boleh dialami Daud waktu itu terlihat dalam tulisannya dalam Mazmur 13. Ia serasa kehilangan semangat dan menyerah pada keadaannya waktu itu, saat dalam kesulitan yang besar yang boleh menghadang langkahnya. Tuhan seolah-olah membiarkan, berpangku tangan, berdiam seorang diri, dan tidak bersedia memberikan pertolongan kepada Daud. Sepertinya Bapak Ibu Saudara terkasih, doa-doa yang diserukannya kepada Tuhan, doa-doa yang dipanjatkannya kepada Tuhan, sujudnya pagi, siang, dan malam, sia-sia begitu saja, karena tidak ada jawaban yang boleh dia terima. Bukankah dari antara kita juga pernah merasakan ini? Apa yang dirasakan oleh pemazmur Raja Daud? Kita merasa Tuhan tidak ambil bagian, Tuhan tidak bekerja bagi kita, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk kita. Bahkan kita merasa kita sudah lelah, kita sudah tidak ada daya untuk boleh datang kepada Tuhan. Sementara beban, pergumulan yang boleh kita alami begitu dan sangat begitu berat. Kita meratap, kita datang kepada Tuhan, kita tersungkur di hadapan Allah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita merasa tidak ada pertolongan. Pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba.
Dan kita berkata seperti di ayat 3, berapa lama lagi aku menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti datang kepada Dia dengan sujudmu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jikalau motivasi dunia atau kata-kata bijak berkata bahwa usaha yang keras akan selalu membuahkan hasil yang memuaskan, tentunya firman Tuhan lebih daripada itu. Sebab firman Tuhan ya dan amin berkuasa untuk menyatakan segalanya bagi kita. Demikian juga ada seorang janda yang boleh kita dengar, yang boleh kita baca di Alkitab. Bagaimana kisahnya dalam Lukas 18 ayat 1-8. Janda itu tidak pernah putus asa. Meskipun seorang hakim sering sekali menolak perkaranya. Bahkan disebutkan bahwa ia adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tetapi janda ini tidak patah semangat, tidak mematahkan harapan seorang janda ini. Ia selalu datang kepada hakim itu. Bahkan ia berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Dalam ayat 3 dari Lukas 18 tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, semangat ini yang harus kita miliki. Antusias, optimis yang harus kita miliki. Jangan pernah patah semangat datang berseru-seru kepada Tuhan. Sebagaimana janda itu datang terus menerus kepada sang hakim itu, untuk perkaranya dapat dibela. Apalagi kepada Tuhan Bapa, Guru, Sahabat Tuhan, Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, datang kepadanya dengan tidak jemu-jemu, terus menerus berseru-seru kepada Tuhan kita. Mungkin saat ini belum ada jawaban. Mungkin saat ini kita merasa belum ada respon yang dari Tuhan. Mungkin engkau merasa begitu besar dan sangat besar permasalahan yang menimpa hidupmu. Engkau merasa tiada lagi harapan, tidak ada jawaban, tidak ada jalan. Tapi yakinlah, ketika engkau datang kepada Tuhan, terus menerus dengan tekun, tidak berputus asa, di waktunya Tuhan, dalam kehendaknya, Dia akan menyatakan yang terbaik bagimu. Dan engkau akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Engkau akan bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhanku, Engkau begitu hebat, Engkau begitu luar biasa. Dalam perkaraku Engkau membelaku. Katakan amin. Sakit penyakitmu yang tak kunjung sembuh, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan sembuhkan. Dengan tangannya yang penuh kuasa, akan benar-benar menjamah sakitmu hingga sembuh. Katakan amin. Dan masalah pergumulanmu, Tuhan akan berikan solusi yang terbaik lewat hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan taruhkan dalam pikiranmu, dalam hatimu. Dan semua akan beres. Katakan amin. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berputus asa. Jemu-jemu datang kepada Tuhan, berharap kepada Allah. Jangan pernah mengukur beban hidupmu dengan kekuatanmu, karena engkau terbatas. Tapi Tuhan yang kita punya itu tidak terbatas. Dengan kemahaannya Dia akan menjawab, akan melakukan
karya yang luar biasa dalam hidupmu. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik atas segala kasih kemurahan untuk boleh kami menikmati bersama-sama harmoni Injil. Bapak Ibu Saudara kami dimanapun mereka berada di pagi hari ini atau kapanpun mereka mendengarkan renungan ini, kami percaya mereka telah diberikan sesuatu hal bekal untuk perjalanan mengikut Engkau. Ada permasalahan, sakit, penyakit, beban dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kami percaya Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan akan menjamah sakit penyakit mereka, menjawab doa-doa mereka. Ketika mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik menurut waktu dan kehendak Tuhan. Itu yang kami percaya. Lewat renungan ini, hati pikiran kami dibukakan oleh Tuhan, dan kami benar-benar tak pernah jemu-jemu, tak pernah berputus asa untuk boleh datang berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika anak-anak Tuhan mencari wajah Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas mereka, berkatilah mereka, jauhkan sakit penyakit, malapetaka, berkati pekerjaan, usaha, tangan Bapak Ibu Saudara kami. Kami percaya berbuah yang melimpah, yang manis, yang akan mereka temui dalam langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini, sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami siap berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni dosa, kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat Tuhan, rancangan Tuhan yang indah, yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan rencangkan bagi kami. Maka terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.